Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya subtema 1 pada tema 8. Nah, kok subtema 1? Subtema 2 ya, maaf salah. Nah, di video kali ini kita ke PP 3 ya, pembelajaran ketiga. Nah, silakan dibuka halaman 69. Buku tema 8 halaman 69. Oke, kita amati ada apa di situ ya. Nah, merawat benda-benda di rumah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Jadi di rumahmu kan pasti ada benda-benda. Nah, terutama benda-benda yang penting atau mungkin harus selalu dibersihkan. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, setiap anggota keluarga. Jadi misalkan di situ ada televisi, atau mungkin benda lain, vas bunga ya. Vas bunga sudah kotor sekali. Nah, kamu nggak mau membersihkan. Kenapa? Karena alasanmu itu bukan vas bunga saya, itu vas bunganya adik saya itu. Nah, kan yang beli adik bukan saya. Nah, ngapain saya harus membersihkan? Nah, itu berarti sikap yang tidak baik ya. Karena setiap benda di rumah ya, itu semua adalah tanggung jawab bersama anggota keluarga. Ya, kalau membersihkan ya semua harus wajib. Oh, ini televisinya sudah kotor, saya bersihkan aja. Nah, karena tidak ada orang yang sedang bisa atau mungkin semuanya sedang repot ya, saya aja membersihkan ya, bersihkan ya. Jadi itu tanggung jawab setiap anggota keluarga. Nah, kita baca teks di bawahnya. Baca teks berikut percakapan dengan nyaring. Nah, kita baca dulu. Teman-teman, ya ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, ya dari tadi kan kita sudah tahu ya, merawat benda-benda dari kotoran, membersihkan ya, itu berguna untuk apa? Supaya bendanya tahan lama ya. Kenapa kok tahan lama ya? Karena selalu bersih. Coba kamu punya mainan nggak pernah kamu pakai, kamu simpan, ya nggak pernah dibersihkan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa saja dimakan tikus, atau mungkin kena debu, mesinnya rusak semua. Karena tidak pernah dibersihkan ya. Maka dari itu, membersihkan atau merawat benda-benda yang ada di rumah, terutama benda berharga, itu berguna agar benda tersebut bisa bertahan lama ya. Jadi tidak cepat rusak. Oke, Benny menyautnya tadi. Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Nah, jadi jam dinding itu juga harus dibersihkan setiap waktu ya. Mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan ya, dijaga. Kalau jatuh misalkan kena debu atau mungkin pengaitnya sudah tidak kuat karena nggak pernah kamu cek, nah jatuh, apa yang terjadi ya, pecah semua kan, jatuh. Nah, ini kita next dulu. Apa isi percakapan tadi? Apa isinya? Ya jelas ya tadi, membersihkan benda-benda supaya apa? Bertahan lama. Itu isinya ini tadi. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Kira-kira sikap apa? Nih. Ya. Apa? Selalu menjaga kebersihan
kebersihan ya, menjaga keselamatan. Nah, ini sikapnya Udin tadi. Masih ingat kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Masih ya? Untuk apa tanda titik? Ya, untuk mengakhiri sebuah pernyataan atau mengakhiri sebuah kalimat. Ya, itu namanya penggunaan tanda titik. Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba kita baca 1 sampai 3. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Titik. Nah, selesai berarti. Tapi titiknya enggak usah dibaca titik ya. Pokoknya kalau ada titik berarti selesai. Nomor 2. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Nomor 3. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Nah, tadi contoh percakapan yang menggunakan tanda titik yang tepat. Nah, kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Jadi tanda titik itu pasti posisinya di akhir kalimat. Ya, di mana letak tanda titik? Pasti di akhir kalimat. Kenapa? Karena untuk mengakhiri sebuah kalimat atau mengakhiri sebuah pernyataan. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, kalau kamu amati penulisan waktu pasti ada titik. 08.00 titik. Nah, 10.00. Nah, 11.00 pasti ada titiknya. Itu untuk memisahkan. Ya, memisahkan apa? Antara jam dengan menit. Ya. Kalau jamnya kan yang depan. Contohnya jam 7, berarti kan 07 itu berarti jamnya, terus titik. Nah, titik kan dipisah. Berarti jam 7.00 itu menitnya ya. Jam 7.00. Nah, itu 0 kan menunjukkan menit. Makanya dipisah, diberi tanda pemisah untuk membedakan antara satuan jam dengan satuan menit. Satuan jam kan yang di depan 07 titik. Nah, berarti setelah titik itu berarti satuan menit 00. Nah, pada pukul 8 tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Nah, itu seperti sudah Bapak jelaskan ya. Bilangan jam di depan, bilangan menit di belakang. Setelah titik itu bilangan menit. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ayo berlatih. Coba ini kamu kerjakan ya. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Apa maksudnya? Sudah dicontohkan di bagian gambar pertama. Kamu lihat di masing-masing gambar itu pasti ada gambar jam dinding, ya tak? Dan menunjukkan waktu. Nah, di gambar 1 sudah diberi contoh. Ini Udin sedang apa? Sedang belajar kan? Makanya ditulis kalimatnya. Udin belajar. Pukul berapa? Karena ada jam dinding di sini. Pukul berapa ini? Pukul 20.00. Loh Pak, kok enggak jam 8? Masa belajar jam 8? Kamu enggak sekolah dong? Nah, ya kan? Kan gitu logikanya. Misalkan ini enggak ada teksnya, kamu buat sendiri. Terus kamu tulis Udin belajar pukul 08.00. Jelas salah. Loh Pak, lah ini pukul 8. Iya, memang ini pukul 8. Tapi belajar masa pukul 8 pagi? Ya, pasti 8 malam, ya toh? Kalau 8 malam penulisannya angkanya bagaimana? Ya 20.00. Kalau kamu bingung ini 8 nih, kalau malam berapa ya angkanya? Ya dihitung aja dari 13, 14, 15 diurutkan sampai ke 8 ini berapa? Oh 20 ternyata, berarti pukul 20.00. Nah, itu ya. Ini silakan yang tidak ada kalimatnya kamu buat kalimat. Misalkan ini Udin sedang apa ini? Udin terus pukul berapa dia ini? Ya, ini kelihatannya makan. Karena pakai seragam berarti sarapan. Nah, sebelum berangkat sekolah berarti waktunya pagi atau siang atau malam ini. Nah, terus ini
menonton TV, kira-kira pukul berapa itu? Pukul siang atau sore atau malam? Ini juga. Nah, silahkan ditulis di sini. Boleh di buku tulis atau di buku tema langsung juga tidak apa. Oke. Kalau sudah silahkan difoto untuk dikirim ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ya. Nah, ayo mengamati. Kita amati di situ. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alatnya yang digunakan Udin untuk membersihkan piala tadi? Nah, masih ingat namanya? Kemoceng ya. Jangan sampai lupa. Bahasa Indonesianya apa tuh? Nah, kemoceng. Nah ya. Udin menggunakan kemoceng bukan? Ya dong. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Nah, masih ingat ya? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Tadi sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Perhatikan kembali. Nah, kita perhatikan kembali. Posisi duduk bagaimana? Posisi berdiri bagaimana? Kalau kamu masih ingat, silahkan memperagakan kembali gerakan gerakan menari. Kalau tadi tidak ada iringan musik, ya sekarang coba kamu pakai iringan musik. Kamu coba pakai gerakan tarinya, posisi duduk bagaimana tadi saat memegang kemoceng, terus berdiri bagaimana. Kamu pakai iringan musik ritmis ya. Pak, saya enggak punya itu alat ritmis. Ya, silahkanlah pakai apa saja, botol bekas atau mungkin plastik bekas atau pakai sendok dengan apa ya, yang penting ada suara iringannya. Oke, jelas? Ini tugas yang berikutnya ya. Silahkan diperagakan terus direkam. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, tadi memperagakan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Masih ingat kamu aturan penggunaan tanda titik? Nah, ada aturannya itu tadi. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, seperti tadi sudah Bapak jelaskan. 07.00 memisahkan antara angka yang menunjukkan jam dengan angka yang menunjukkan waktu atau menit. Misalnya pemisah antara angka jam dan menit tadi sudah. Lihat, jam 8 pagi, jam 9 pagi. Nah, kira-kira berapa lamanya itu? Kalau selesainya jam 9 berarti 9 kurangi 8. Awal dikurangi akhir dikurangi awal. 9 kurangi 8 berapa? 1. Berarti 1 jam lamanya. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Ya. 1 jam itu 60 menit. Perhatikan sini biar kamu makin paham. Ada jarum panjang, ada jarum yang berdetik. Lihat, yang berdetik. Tahu kan? Tahu ya yang berdetik. Nah, yang berdetik ini kan yang biasanya geraknya cepat. Tik 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 tik. Nah, terus ini mengarah searah yang terus ke kanan, searah jarum jam ini ya. Tik tik tik. Kalau sudah mencapai 60 putaran ya, sudah mencapai 60 putaran, itu dia sama dengan 1 menit. Menit. Paham ya? 1 menit ya. Yang ini loh, yang geraknya cepat. Tik 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 tik. Nah, kamu hitung. Oh, sudah 1 menit. Dari mana 1 menit? Karena dia sudah berputar sebanyak 60 kali. Ya, paham toh? Terus kalau 1 jamnya berapa menit? Nah, kalau melihat 1 jamnya, yang kamu lihat adalah jarum panjang. Ini jarum panjang ya, bukannya berdetik. Kalau ini kan detik ya, ini berarti menit ya. Ini jarum panjang ini kalau dia berpindah ke kanan, bergerak ke kanan searah jarum jam ini tadi,
sebanyak 60 juga, 60 kali juga putaran ke sini, 60 tik 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 sebanyak 60 kali. Nah, kira-kira kalau sudah 60 mencapai 60 menit. Ya, iya kan enggak? Iya kan enggak? Ya. Iya dong tentunya ya. Nah, sebanyak 60 menit. Nah, 60 menit. Ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit ini. Karena dia bergerak selama 60 putaran. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjutkan dulu biar paham. Nah, ayo berlatih ya. Silakan ini ditulis. Gambarkan posisi jarum panjang. Nah, ini berarti ada jarum yang tidak ada. Kamu disuruh melengkapi jarumnya. Berarti harus digambar di situ. Atau mungkin kamu gambar lagi ya boleh. Ya. Dibaca pertanyaannya, diikuti. Ya. Nah, beri contoh lagi gini. Doni, nah, Doni ya misalkan. Nanti mungkin ada di pertanyaan biar kamu nggak bingung. Doni dengan Ayu, mereka menyapu kelas. Nah, menyapu kelas. Mereka menyapu kelas selama 2 jam. Ini pertanyaannya. Ya, jadi Doni dan Ayu menyapu kelas kurang lebih lamanya 2 jam. Wah, lama sekali menyapu saja sampai 2 jam ya. Ya karena kelasnya sangat luas ya. Nah, pertanyaannya, mereka itu menyapu dari pukul 6 pagi, 6.00. Nah, menghabiskan waktu 2 jam ya ini. Ya, mereka menghabiskan waktu 2 jam untuk menyapu. Mereka menyapunya dari mulai pukul 6. Kira-kira kalau waktunya 2 jam, menghabiskan waktu 2 jam, selesainya pukul berapa kalau mereka menyapunya dari jam 6? Ayo, bagaimana? Pukul berapa? Bingung Pak saya Pak. Gimana ya? Nah, ngapain bingung? Mereka pukul 6, dimulai pukul 6 ya kan? Tinggal tambah saja 6 tambah 2 ya. Langsung saja ini 6 tambah 2 ya. Paham toh? 6 tambah 2 berapa? 8. Berarti mereka selesai pukul 8.00. Udah paham? Ya, paham toh? Misalkan nah catatan lagi. Rudi dan Santi bersepeda bersama. Ya, bersepeda bersama. Ya. Tidak terasa ternyata mereka bersepeda dari rumah ke jembatan misalkan, menghabiskan waktu selama 3 jam. Berarti mereka bersepeda dari rumah menuju ke jembatan itu waktunya 3 jam. Padahal mereka berangkatnya pada pukul 7. Kira-kira sampai di jembatan pukul berapa? Ya, dengan waktu tadi berapa lamanya? 3 jam. Berangkatnya pukul 7. Kira-kira sampai di jembatan pukul berapa ya? Ya tinggal tambahkan saja. 7 tambah 3 berapa? 9. Berarti sampai di jembatan itu jam 9 ya. Paham toh maksudnya? Silahkan di halaman 75 ya, 75 ya ini. Kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada jarum yang kosong, berarti kamu harus disuruh melengkapi jarumnya di mana posisinya. Terus ini juga dijawab 2 jam berapa menit. Selama kegiatan selama 2 jam berarti 2 jam berapa menit. Ini juga sama. Selama kegiatan 6 jam berarti 6 jam berapa menit. Ya, ini juga sama. Selama kegiatan 5 jam berarti 5 jam berapa menit. Nah, ini ya.
Terus jangan lupa jarum panjangnya diisi. Jarumnya ini kan kosong ini, yang kegiatan berakhir ini loh ya, ini kan kosong. Ini sebetulnya sama seperti tadi loh yang Bapak contohkan, berangkat pukul sekian, kira-kira selesai nyampe sana selesai pukul berapa, dengan lama waktu sekian ya, dengan lama waktu 2 jam kira-kira pukul berapa selesainya. Nah sama ini, kamu tinggal menggambar posisi jarum panjang dan pendeknya di mana. Oke, tugas yang terakhir itu ya, kalau sudah selesai silakan difoto yang terakhir terus dikirim. Nah untuk video kali ini sudah sekian dulu ya, cukup. Nanti silakan jangan lupa tugas-tugasnya dari awal hingga akhir untuk dikirimkan. Nah untuk itu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.